Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan juga insya Allah kepada umatnya yang selalu istiqomah hingga akhir zaman. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, Allah kembali izinkan kita bisa tergabung di sesi kajian rutin yang diselenggarakan oleh Lasyurbi Sodakot bersama guru kita Ustadz Ervan Doni, LC MHI Hafizahullah Ta'ala. Di siang hari ini, insya Allah kita akan membahas terkait dengan materi just tip dengan tema rezeki atau dosa, yang insya Allah kita akan sama-sama menimba ilmu dari guru kita. Dan Bapak Ibu sekalian juga bisa memanfaatkan waktu di sesi siang hari ini untuk berdiskusi atau bersoal jawab, bertanya kepada Ustadz dengan menuliskan pertanyaan terlebih dahulu di kolom komentar dengan format nama, kemudian kota domisili dan pertanyaan. Baik, Alhamdulillah Ustadz setelah tergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Ustadz, insya Allah kita langsung mulai saja untuk sesi kajian kita hari ini. Dipersilakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali dalam pertemuan online membahas hukum-hukum dalam jual beli, yang mana semoga Allah SWT senantiasa memberikan pada kita keimanan bertambah dengan berada di majelis ini, dan juga diberikan ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang baik dalam agama, dan juga diberikan keistiqomahan untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang just tip rezeki atau dosa. Mungkin kita sedikit menyinggung apa yang dimaksud rezeki dan apa yang dimaksud dengan dosa. Kalau kita melihat pengertian rezeki dalam pandangan para ulama fikih, yaitu segala sesuatu yang bermanfaat. Yang dimaksud dari rezeki itu adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik berwujud maupun tidak berwujud. Nah, jadi mungkin di sini ada sedikit perbedaan pemahaman rezeki dalam pandangan fikih dengan pandangan yang dipahami masyarakat. Ya, kalau di pandangan masyarakat kita biasanya rezeki itu seolah-olah hanya berupa harta ya, uang gitu ya. Nah, kalau perbedaannya dalam ulama fikih, rezeki itu adalah segala yang bermanfaat, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Maka termasuk rezeki yang tidak berwujud itu contohnya seperti akal. Akal itu juga rezeki, karena akal bermanfaat bagi manusia. Kesehatan itu juga rezeki. Ya, ilmu itu juga adalah rezeki. Nah, kemudian yang harta ya seperti rumah, rezeki, gaji itu rezeki, istri, anak itu juga rezeki. Nah, ternyata kalau dilihat dari pengertian Islam juga, ternyata rezeki itu ada yang halal, ada yang haram. Ya, hal-hal yang bermanfaat itu ada yang manfaatnya dibolehkan, ada yang diharamkan. Ya, contohnya dalam masalah gaji. Gaji itu kan bermanfaat, cuman kadang ada yang dicari dengan cara yang haram, ada yang dicari dengan cara yang halal. Begitu juga
istri misalkan. Ya, ada yang orang mencari istri dengan cara yang haram, ada yang mencarinya dengan cara yang halal. Nah, maka dari sini eh, kita memahami rezeki itu umum dan dia akan hukumnya berubah menjadi sesuatu yang halal dan haram tergantung dari cara mendapatkannya dan juga hukum hal yang manfaat tersebut. Terkadang bermanfaat itu dibolehkan manfaatnya dalam Islam, terkadang manfaatnya diharamkan dalam Islam. Nah, kemudian ada pun pengertian dari dosa, ya, dosa yaitu eh, artinya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Eh, Ketika seorang tidak melakukan yang diperintahkan atau melakukan sesuatu yang diharamkan, berarti dia bermaksiat dan akibat dari maksiatnya itu dia dinamakan dengan dosa, ya, dalam Islam. Nah, sekarang pembahasan kita masalah just tip, ya. Apa yang dimaksud dengan just tip ini? Nah, yang dimaksud dengan just tip ini yaitu seseorang yang mana menawarkan kepada pelanggannya, ya, calon pelanggannya untuk sebagai penghubung, ya, dalam membelikan barang dari penjual. Nah, itu yang dimaksud dengan just tip. Jadi jasa titip, ya. Jadi dia sebagai menjual jasanya untuk sebagai penghubung antara dia calon pelanggannya dengan dari penjual barang. Maka kalau kita kaitkan just tip ini dengan dosa atau dengan rezeki yang halal, nah begitu juga dengan just tip ini. Berarti ada just tip itu yang dibolehkan dalam syariat Islam dan ada juga just tip itu sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Ya, kembali kepada rezeki tadi, ada yang halal, ada yang haram. Nah, kemudian berikutnya, ya, yang mana just tip ini kalau melihat dari segi bisnis, mencari keuntungan, mencari harta, sesuatu yang menjanjikan di zaman kita sekarang ini. Ya, kenapa? Karena dengan usaha just tip ini kita lebih terukur dalam masalah risiko. Karena ya kita hanya membelikan pesanan dari orang-orang yang sudah jelas membutuhkan. Jadi tidak ada risiko ya barang yang kita beli tidak laku. Nah, begitu. Jadi minim risiko. Modalnya pun jadi lebih kecil. Ya, modalnya lebih kecil. Nah, hanya kita bisa mengukur kira-kira berapa orang yang akan membutuhkan untuk dibelikan barang. Sehingga dan kita pun bisa menentukan berapa keuntungan kita yang akan kita ambil dari jasa membelikan barang. Nah, dari segi bisnis ini sesuatu yang menjanjikan, ya, tetapi sesuatu keuntungan tersebut perlu kita timbang dengan halal dan haram. Walaupun keuntungan sebesar apapun, tapi kalau ternyata itu haram, maka ya pasti akan membinasakan. Sedangkan ketika dia halal, sekecil apapun keuntungan tersebut, maka dia pasti menjadikan makin berkembang dan juga banyak kebaikan dari keuntungan kecil tersebut. Nah, pentingnya kita sekarang membahas ya kira-kira bagaimana tinjauan Islam dalam masalah just tip ini. Kalau kita melihat hukum just tip ini akan berbeda hukumnya, ya, sesuai dengan perbedaan pada teknis di lapangan. Nah, maka kita akan mencoba menjelaskan hukumnya berdasarkan teknis yang dipraktekkan di lapangan, ya, pelaksanaan just tip ini. Ada yang pertama melakukan teknis di lapangan dalam just tip ini, yaitu seseorang menawarkan kepada orang-orang yang ada baik di grup-grup maupun di akun-akun media sosialnya untuk menawarkan ya pembelian barang-barang yang
sudah ditentukannya. Karena dia berada di luar negeri atau di tempat yang jauh dari orang-orang yang dia tawarkan. Nah, kemudian setelah ada yang tertarik dan dia pun akhirnya membeli barang tersebut dengan uangnya sendiri. Ya, jadi jasa titip ini menyampaikan kepada pelanggannya bahwa harga barang sekian, kemudian jasa penitipan ya sekian, biaya pengiriman sekian, dia akan merincikan di awal. Kemudian setelah disepakati harganya, kemudian yang berprofesi sebagai just tip ini membeli barang dengan uangnya, ya, dengan menggunakan uangnya sendiri. Setelah dia membeli barang dengan uangnya dan kemudian juga dengan uangnya juga dia membiayai, menalangi pengiriman ke tempat calon customer-nya. Begitu sudah sampai, baru dibayar oleh customer yang memesan tadi. Maka dalam teknis just tip seperti ini, ya, maka dalam tinjauan fikih melihatnya just tip ini yaitu akadnya ada beberapa gabungan akad. Yang pertama, akadnya adalah ya, akad jual jasa, yaitu tadi menerapkan jasa titipnya misalkan 20% dari barang. Ya. Nah, bagaimana hukum pandangan ulama fikih menetapkan upah jasa dengan persentase nilai barang yang dibeli? Maka di sini juga terjadi perbedaan para ulama. Ya. Maka pendapat yang kuat, wallahu ta'ala alam, masih dibolehkan menerapkan jasa tersebut dengan persentase barang yang akan dengan barang tertentu. Ya, ini masih dibolehkan. Kemudian yang kedua, akad yang kedua yaitu akad talangan atau kordon, ya, atau utang piutang, yang mana ya pembelian barang tadi dibayar dahulu oleh yang menjual jasa tadi, ya, orang yang menjual jasa titip barang, pembelian barang, dan begitu juga penalangan dalam pengiriman barang. Nah, maka dalam kegiatan usaha just tip ini ada dua akad yang tergabung pada praktek yang tadi kita sampaikan, yaitu dalam sekaligus kegiatan usahanya ada akad talangan dan juga akad jual beli jasa. Nah, ternyata Nabi kita Muhammad SAW melarang ya dalam penggabungan akad yang mana yaitu akad utang piutang digabung dengan akad jual beli. Nabi SAW bersabda, la yahillu salafun wa bay'un. Tidak halal hukumnya ya menggabungkan akad jual beli dan akad utang piutang. Hikmahnya karena ya dalam akad utang piutang tidak boleh adanya keuntungan yang didapatkan bagi orang yang menghutangkan. Nah, di sini orang yang menjual jasa titip dia mengutangkan dalam pembelian barang, kemudian dia mendapatkan keuntungan berupa jasanya tadi. Nah, oleh karena itu Nabi melarang karena ini bisa mengakibatkan ya, itu mengambil keuntungan dari akad hutang piutang. Nah, kemudian cara yang kedua berarti ini hukumnya diharamkan. Kemudian cara yang kedua yaitu ada yang mempraktekkan bahwa si calon pembeli ini atau calon customer just tip ini dia harus membayar semuanya. Ya. Dia langsung mentransfer harga barang dan juga ongkos pengiriman dan juga jasa dari just tip tadi, orang yang akan membeli barang. Nah, kemudian setelah diterima uangnya oleh
orang yang dipesankan pembelian barang dan baru dia membeli barang dengan uang tersebut. Nah, maka tinjauan dalam syariat Islam, akad ini hanya akad jual beli jasa saja, yang mana ya uangnya menggunakan uang dari si pengguna barang. Nah, akad jual beli jasa ini di dalam Islam dibolehkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Apabila ya istri-istri yang sudah kalian ceraikan menyusui anak-anak kalian, maka berikanlah upah mereka. Yang mana kewajiban seorang bapak terhadap anaknya yang masih butuh pada ASI, sedangkan ibunya ya itu sudah diceraikan oleh bapaknya tadi. Maka ya yang bisa memberikan makan pada balita tadi, bayi tadi adalah ibunya ya. Maka wajib bekas suami tadi memberikan nafkah kepada istri yang sudah diceraikan karena sudah menyusui sebagai upah dari menyusui anaknya yang masih balita. Nah, berdasarkan ayat ini, ya, maka di dalam syariat Islam adanya dibolehkan mengambil upah karena menjual jasa. Ya, ini dinamakan dengan wakalah bil ujrah atau akad ijarah, menjual jasa. Nah, untuk teknis yang kedua ini dibolehkan. Ya. Ada juga yang menerapkan cara yang ketiga, yaitu dengan cara bahwa orang yang dititipkan tersebut ya dia akan membeli dahulu dengan uangnya, tapi ya dia tidak hanya sifatnya melakukan akad jual beli, janji untuk melakukan akad jual beli. Artinya silakan yang mau pesan ya barang-barangnya saya akan adakan. Nanti kalau sudah sampai silakan ya untuk membelinya atau bisa juga untuk tidak membelinya. Nah, jadi di sini akadnya bukan jasa titip, tapi akadnya adalah melakukan akad jual beli. Apa perbedaan antara jasa titip dengan akad jual beli? Yang kedua tadi, ya dengan yang pertama dan yang ketiga, ya, antara perbedaan pertama, kedua, dan yang tiga, kalau akad jual beli janji untuk melakukan jual beli ini, yang mana si orang yang akan menjual barang ini dia tidak menyebutkan harga barang yang dijualnya. Maksudnya berapa dia membeli barang tersebut dari toko atau dari tempat pembeliannya. Dia langsung menjual harga sesuai yang diinginkannya. Ya. Nah, kemudian setelah dia supaya dibolehkan, ketika di awal itu hanya sifatnya janji atau pesan saja. Ya, hanya pesan saja, belum terjadi akad jual beli, belum mengikat. Belum mengikat dua belah pihak, artinya orang yang memesan tadi boleh saja ya ketika barang sudah sampai dia tidak jadi membelinya, atau ketika barang sudah dibeli oleh orang tadi ya yang membeli barang terlebih dahulu, boleh saja dia mengatakan tidak jadi membelinya. Nah, inilah yang dipahami dengan janji melakukan akad jual beli. Nah, maka orang yang tadi membeli dahulu barangnya dengan uangnya sendiri dan menetapkan harga jualnya sendiri, nah tidak menyebutkan berapa dia harga barangnya, dan dia juga menanggung jasa pengiriman, dan ketika barang sudah sampai kepada pelanggan baru dilakukan akad jual beli. Nah, baru dia menyatakan bagaimana barangnya, setuju enggak, sesuai enggak. Kalau setuju, sesuai, baru kita melakukan akad jual beli. Kalau tidak setuju, enggak apa-apa, barang bisa dikembalikan kembali. Nah, untuk yang ketiga ini, teknisnya juga masih dibolehkan. Ya. Jadi itulah perbedaan antara jasa titip dengan melakukan akad jual beli, antara yang teknis pertama kedua dan dengan yang ketiga. Ya, nah itulah kira-kira ya berkaitan dengan hukum just tip akan berbeda dengan perbedaan teknis di lapangannya.
Ya, maka yang dibolehkan hanya pada teknis yang kedua dan yang ketiga. Wallahu taala a'lam. Nah, yang paling penting antara yang kedua dan yang ketiga ini, kalau yang kedua itu harus merincikan semua biaya, ya. Contohnya, ya, ternyata ketika pengiriman barang untuk contoh yang kedua dapat potongan harga dari pengiriman jasa pengiriman, maka untuk jasa titip tersebut wajib menyampaikan kepada pelanggannya bahwa mendapatkan potongan, harus membalikan uang, harus menyampaikan ya kepada orang yang menitipkan barang dan membalikan harta mereka. Tapi kalau akad yang ketiga, karena akadnya jual beli, ya, maka dia tidak perlu menyebutkan ya berapa ongkos kirimnya dan berapa dia membeli barangnya. Ya, yang penting bahwa dia menjual barang sesuai yang diinginkannya ketika barang itu sudah sampai di uh, orang yang memesannya. Ketika itu baru boleh melakukan akad jual beli. Walau dalam itulah ya pandangan syariat tentang usaha just tip, dan mungkin untuk lebih merinci kita akan melanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi. Dipersilakan yang mana dipandu oleh Pak Yano. Silakan Pak Yano. Ya, baik. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz untuk penjelasannya dan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita sudah menyimak pemaparan yang sudah Ustadz sampaikan terkait dengan just tip. Jadi tadi ada 3 metode atau 3 cara yang sudah Ustadz jelaskan. Silakan Bapak Ibu sekalian jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan materi kita pada siang hari ini, materi just tip, baik itu akad, cara, ataupun pengalaman Bapak Ibu sekalian selama ini yang sudah dilakukan untuk berbelanja atau menjadi seorang just tipper. Insya Allah bisa ditanyakan kepada Ustadz, bisa menuliskan terlebih dahulu pertanyaannya di kolom chat dengan format nama, kota domisili, kemudian pertanyaan, atau juga bisa menekan tombol raise hand untuk bisa langsung berdiskusi kepada Ustadz. Insya Allah kita masih memiliki banyak waktu hingga nanti pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Boleh tanya di luar materi. Mungkin untuk pertanyaan di luar materi bisa dituliskan terlebih dahulu saja di kolom chat ya. Nanti insya Allah kita akan berikan kesempatan terlebih dahulu untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan just tip. Silakan kita berikan kesempatan kepada Ibu Indria Sari. Dipersilakan Ibu mengaktifkan audionya langsung bertanya kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kalau misal Ustadz saya buka jualan misalnya barangnya belum sampai nih Ustadz, kayak mangga gitu kan, tapi saya udah tahu harga dari mana, dari si pedagangnya misalnya taruhlah 75.000. Akhirnya saya buka jualan itu kayak open PO Ustadz kayak gitu ya. Saya lebihkan termasuk dengan jasa ongkos kirim. Jadi misalnya 75, jadi misalnya saya jual 100.000 gitu kan. Saya buka di grup komplek gitu kan. Nah, itu misalnya begitu barangnya datang, mereka kan saya maunya mereka begitu barang datang baru bayar ya Ustadz ya. Kadang ada yang langsung udah transfer sebelum barangnya datang. Nah, itu apakah dibolehkan seperti itu kayak open PO gitu loh Ustadz? Apa mesti jadi kan akadnya jadi saya menjual dengan harga yang memang saya sukai, saya yang mau gitu loh Ustadz. Jadi tidak ada istilah jasa titip buat ini. Jadi kayak open PO gitu Ustadz. Apakah itu termasuk haram atau tidak ya Ustadz? Itu aja sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi dalam prakteknya nanti ada yang sudah bayar dulu ya, ada yang langsung transfer 100.000 padahal mangganya belum kita terima gitu ya. Iya betul Ustadz. Terima. Nah, untuk yang kasus orang pembayaran transfer langsung 100.000 ke kita padahal mangganya belum kita terima,
maka ini menjadi jual beli yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena syaratnya boleh kita menjual barang tadi berarti akadnya kita menjual karena kita tidak menyembuhkan modal, ya. Kemudian kita juga tidak menyembuhkan biaya pengiriman. Nah, maka berarti kita akadnya adalah sebagai penjual pada praktek yang ketiga. Maka dalam akad kita menjual barang, Nabi mensyaratkan bahwa barang itu sudah harus kita miliki dahulu. Nabi mengatakan, la tabi ma laysa indak. Jangan menjual barang yang tidak ada pada dirimu. Kemudian ini juga melanggar yang lainnya, hadis yang lain, yaitu apa? Kita belum melakukan serah terima pada mangga tadi karena belum sampai pada kita. Ya, yang mana Nabi mengatakan la tabi syai'an hatta takbidahu. Jangan menjual sesuatu barang ya sampai engkau sudah menguasainya dahulu, ya. Nah, baru boleh kita menjual ke orang lain. Nah, inilah dalil yang melarang kita untuk menjual barang yang belum kita miliki dan juga belum kita melakukan serah terima. Maka oleh karena itu, ya, kita kalau ingin mengambil cara yang ketiga tadi, maka sampaikan jangan mentransfer, ya, sampai barang itu sudah saya miliki dulu, ya. Maka ketika barang yang sudah kita miliki, sudah di tangan kita, sudah serah terima kita, baru boleh kita melakukan akad jual beli atau menerima pembayaran transfer dari calon pelanggan kita. Begitu, Ibu. Wallahu a'lam. Oh, baik Ustadz, terima kasih. Jazakallahu khairan kasiran Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, alhamdulillah. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya dan juga terima kasih kepada Ustadz untuk penjelasannya. Semoga dapat dipahami juga oleh penanya lain. Ya, baik Ustadz, kita lanjutkan ke penanya berikutnya dari kolom chat. Bapak Muhammad Oki Nurzaman. Bapak bisa mengaktifkan audionya, Baik, Pak. Assalamualaikum. Ya, silakan Pak Oki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz. Saya kebetulan buka Justip juga. Lalu saat ini tuh terkadang jadi sistemnya tuh DP dahulu senilai barang yang diperlukan atau yang dipesan. Dan pelunasannya itu setelah barang sampai di Indonesia gitu. Kebetulan dari Jepang kan Justipnya. Nah, itu bagaimana Ustadz? Terus terkadang juga DP yang dari customer lain kita gunakan dulu untuk melunasi misalkan ada kekurangan entah di ongkir atau di pembayaran yang lain gitu sampai jadi kayak diputar-putar gitu Ustadz. Itu bagaimana Ustadz? Terima kasih Ustadz sebelumnya. Nah, pembayaran DP, ya, maka berarti kita menalangi sebagiannya dari total. Berarti ini kita menyebutkan harga barang ya Pak ya, di toko itu sekian, jasa kita sekian, begitu ya Pak ya, teknisnya ya. Ya Ustadz, harganya sesuai dari toko yang kita belanjakan gitu. Kita informasikan ke customer juga sesuai harga dari tokonya seperti itu gitu. Cuma nanti kayak hitungan dan fee untuk jasanya tuh terakhir gitu nanti setelah barang di kita atau setelah barang sampai di Indonesia. Ya, mungkin dari segi bisnis mungkin ini yang aman dari risiko bagi pembeli kita Pak, yang menarik bagi mereka, ya kan? Tentu mereka tidak mau bayar tunai. Nah, itulah. Tapi dalam pandangan Islam, ya, teknis yang dilakukan ini tadi sudah kita sampaikan bahwa ada sebagian yang kita talangi, ya, kita pinjamkan pakai uang kita atau menggunakan, tadi ditalangi dengan uang orang lain ya, bukan uang kita ya. Ya Ustadz, kadang pakai uang pribadi juga, tapi kalau misalkan lagi kosong tuh, misalkan uang lagi di luar semua, jadi pakai duit DP yang lain gitu Ustadz. Nah, kalau pakai duit orang lain, kalau pakai uang kita berarti kita menalanginya. Nah, tentunya tadi sudah kita ketahui Nabi melarang adanya gabungan akad talangan sebagian tadi ya dengan akad jual beli jasa kita. Nah, kalau kita pakai uang orang lain,
untuk menalangi dulu, nah berarti kita berkhianat kepada pada orang yang kita pakai uangnya, karena kita tidak menyebutkan, padahal akad kita dengan dia uangnya itu untuk pembelian barang, tapi malah kita gunakan untuk pembayaran pembelian barang orang lain, berarti kita berkhianat. Nah maka ya inilah yang harus kita hindari dalam prakteknya. Praktek itu salah dalam pandangan Islam. Maka kenapa salah? Ya, karena kita harus mengetahui dulu dasar-dasar dalam akad syariat Islam. Akad mewakilkan kepada orang lain, ya, ini adalah akadnya kepercayaan. Ya, makanya kalau kita menerapkan jasa titip, pastikan ya bahwa orang yang menitipkan itu ya dia adalah orang yang mengenal siapa yang dititipkannya, memang orang yang amanah, sehingga barulah dia akan menyerahkan semua uangnya ke orang tersebut. Nah, itu resikonya kalau kita menggunakan jasa titip ya. Nah, mungkin kalau kita ingin sebagai penjual ya, maka memang ada risiko kita sebagai penjual, kita membeli barang dahulu, ternyata tiba-tiba si pembelinya tidak jadi membeli. Tetapi itulah yang menjadikan keuntungan yang kita ambil tadi menjadi halal, karena ada risiko tidak dibeli. Nah, kalau kita hanya jual jasa titip saja, maka risiko ditanggung oleh si orang yang menitipkan, berarti dia memang percaya. Nah, maka tidak boleh ya Allah Ta'ala melanggar ucapan Nabi tadi, menggabungkan akad talangan dengan akad jual beli jasa. Begitu, Pak. Baik Ustaz, syukron. Jazakallahu khair Ustaz. Wa iyyakum. Baik, alhamdulillah. Kita lanjutkan lagi Ustadz untuk penanya berikutnya Bapak Hamdani dari Tangerang Selatan. Bisa langsung mengaktifkan audionya Pak. Baik. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, ini mungkin lebih tepatnya jadi justipnya itu menitip beli barang dagangan ke orang lain gitu Ustadz. Apakah keberpindahan kepemilikan barang itu sudah bisa bilang jadi milik kita ketika kita sudah bayar? Misalnya saya memesan dari Cina misalnya barangnya itu. Kemudian sudah saya bayar, tapi barang itu masih di jalan. Apakah sudah boleh saya jual Ustadz barang seperti itu? Tidak boleh, tapi barangnya sudah di jalan ya. Tidak boleh kita beli ke orang lain. Tapi barangnya bukan diproduksi dulu kan ya, supaya barangnya sudah jadi kan ya. Barang sudah jadi Ustadz. Waktu kita beli juga barangnya nggak dibikin dulu kan, memang barang jadi kan. Ada yang dibikin dulu, ada yang sudah jadi. Nah, berarti ada dua bentuk dari hukumnya, dilihat dari sisi barang yang dijual. Ya, kalau barangnya waktu kita pesan atau kita beli belum ada, dibikin dulu. Nah, berarti ini akadnya di dalam fikih dinamakan dengan akad istisna. Ya, istisna itu artinya ya tolong bikinkan. Maka dalam istisna ini hukumnya menurut mayoritas ulama kontemporer dibolehkan kita melakukannya dengan pembayaran DP atau tunai, nggak ada masalah dengan si penjual. Dan kita pun boleh juga menjual kepada orang lain walaupun barangnya belum ada. Ya, barangnya belum ada, itu sudah dibolehkan kita menjual kepada orang lain. Nah, contohnya seperti lembaga keuangan dia membeli rumah dari developer, rumahnya belum ada, tapi dia pun sudah menjual lagi kepada pelanggannya, pada nasabahnya, rumahnya juga belum ada, tapi rumah ini baru akan dibikin. Nah, ini menggunakan akad istisna, maka ini dibolehkan. Tapi syaratnya nanti supaya dibolehkan juga, barang itu harus diterima dulu oleh kita terima dulu dari Cina. Ya, setelah kita terima, baru kita serahkan lagi pada customer kita. Kemudian ini hukumnya dibolehkan. Kemudian yang kedua, barang itu sebetulnya sudah ada waktu kita beli, sudah ada di Cinanya. Ya,
Kemudian kita membelinya, ya sudah kita transfer uang kita tunai, tapi masih di jalan, bolehkah kita menjual lagi pada orang lain? Tidak boleh, Pak. Kenapa? Karena Nabi mengatakan la tabi syai'an hatta takbidahu. Jangan menjual sesuatu hingga engkau sudah serah terima dulu. Pastikan kita sudah terima dulu barangnya, baru boleh kita menjual kepada orang lain. Gitu, Pak. Oh, baik, Ustaz. Baik. Jazakallah khairan, Ustaz. Wa iyyakum. Baik, alhamdulillah terima kasih Pak Hamdani untuk pertanyaannya dan juga terima kasih untuk Ustadz untuk penjelasannya dan silakan Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita akan membuka sesi tanya jawab, baik itu pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi kita pada hari ini terkait just tip ataupun materi muamalah lainnya yang insya Allah akan dibahas bersama guru kita Ustadz Ervando Diosi MHI Hafidhahullah Ta'ala. Baik, kita berikan kesempatan kepada Ibu Vera di Palembang. Bisa mengaktifkan audionya, Ibu. Baik, Ustadz izin bertanya. Jadi pertanyaannya yang pertama, apakah emas ini sendiri termasuk barang yang boleh kita just-tipkan? Jadi, sistemnya itu sebenarnya, saya menawarkan kepada teman-teman saya untuk just tip, emas ini karena kebetulan saya, lagi di luar kota karena memang harga emas kebetulan di Jakarta itu lebih murah dari di tempat saya. Nah, jadi saya buka open just tip sebenarnya. Nah, kemudian sistemnya itu sebenarnya saat saya bertransaksi dengan penjualnya itu sebenarnya sistemnya COD. Saya langsung meminta, penjual itu untuk datang ke rumah saya, untuk bertransaksi. Tapi yang ingin saya tanyakan itu, yang pertama tadi, apakah emas ini termasuk barang yang boleh untuk dijastipkan? Yang kedua, apakah saya ha apakah saya harus membeli dulu dengan uang saya, sejumlah emas yang dipesan sama teman-teman saya, baru nanti, eee, di saya minta teman-teman saya untuk mentransfer seperti itu. Kemudian yang ketiga, apakah boleh, akadnya, saya minta sama teman-teman saya untuk, saya bilang seperti ini, "Saya akan bertransaksi kurang lebih nanti di pukul 5 sama COD-an di rumah saya. Teman-teman boleh transfer sebelum jam 5 itu atau nanti di jam 5 itu dengan harga yang sudah disepakati." Seperti itu, Ustadz. Mungkin 3 itu pertanyaannya, Ustadz. Baik, teknisnya nanti transfernya ke rekening Ibu atau langsung ke rekening penjual? Kalau sebelumnya itu selalu ke rekening saya dulu, Ustadz, baru saya transfer ke penjualnya. Senilai total keseluruhan harga yang disebutkan tadi? Iya, termasuk jasa just tip-nya. Nah, untuk teknis yang tadi, ya, memang murni kita just tip, kita sebutkan harganya, udah silakan transfer semuanya. Nah, kemudian kita melakukan akad jual beli dengan penjual emas. Itu dibolehkan. Ya, itu dibolehkan karena tidak ada pelanggaran syariat di sana. Karena kita hanya statusnya membeli sebagai wakil dari pembeli, ya, dan kita membelinya secara tunai. Uangnya sudah kita bayarkan tunai dan emasnya juga diserahkan tunai. Adapun untuk yang kita melakukan akad jual beli dulu, kita membeli emasnya, kita tidak sampaikan berapa harganya, pokoknya kita sampaikan harga sekian dan itu pun masih lebih murah dari tempat dari daerah. Ya, maka ini tidak dibolehkan. Kenapa? Karena memang kita membeli dari penjual emasnya tunai, tapi ketika kita menjual kepada orang-orang di daerah itu menjadi tidak tunai. Ya, kenapa? Karena begitu dia transfer ke kita, nah kita baru mengirim emasnya ke orang tersebut, maka terjadilah jual belinya tidak tunai, emasnya tidak diterima oleh si pembeli. Maka solusinya hanya satu, tidak boleh akad pesan untuk melakukan jual beli, hanya dibolehkan jasa titip saja untuk emas. Begitu, Ibu. Oh, baik, Ustadz. Berarti sebenarnya tetap emas itu sebenarnya tidak apa-apa, asal diperhatikan caranya tadi aja, Ustadz, ya? Iya, betul. Baik, jazakallahu khairan, Ustadz. Baik, Baik, alhamdulillah Ustaz. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya untuk Ibu Meli dari Tangsel.
bisa mengaktifkan audionya Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz izin bertanya, bagaimana cara taubatnya Ustadz jika dahulu ternyata saya pernah melakukan kesalahan tadi menggabungkan 2 akad, antara, ada just tip-nya juga tapi, ada bonus yang tidak dilaporkan karena ya hal-hal yang ternyata tidak sesuai lah tadi. Bagaimana taubatnya Ustadz? Apakah sama seperti yang, eee, riba yang, apa namanya, dalam tanda kutip "diputihkan" gitu. Jadi yang dulu itu untukmu, tapi setelah sekarang tahu, tidak boleh lagi melakukannya. Itu Ustadz. Jazakumullah khair. Ya, baik, oke. Berbeda cara tobatnya, Bu. Kalau dalam tobat riba, ya, yang mana kita sebelumnya tidak tahu, tetapi kita melakukannya saling ridho. Ya, saling ridho. Maka Allah sudah menjelaskan cara taubatnya, yaitu apa? Falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Kalau kita tidak tahu, maka yang berlalu dimaafkan oleh Ta'ala, ya, dan kita hanya boleh mengambil pokoknya. Itu untuk riba, cara bertobatnya kalau kita tidak tahu. Tapi untuk riba, kalau kita sudah tahu dan tetap melakukannya, ya jelas itu perbuatan dosa. Dan bagaimana tentang kalau kita sebagai orang yang mengambil bunganya itu bagaimana? Kalau kita tobat, padahal kita sudah tahu juga kalau itu sesuatu yang haram. Maka yang halal bagi kita pokoknya bunganya itu wajib dikeluarkan kepada fakir miskin atau untuk sarana umum. Ini untuk riba yang kita sudah tahu itu sesuatu yang haram. Ya, ingin bertobatnya. Sedangkan untuk orang yang tadi jasa titip kepada kita, ternyata ada potongan pengiriman. Ya, padahal kita adalah orang yang dipercaya, diamanahi untuk pembelian. Berarti kita harus jujur dalam biaya-biaya semuanya, termasuk tadi pengiriman. Nah, maka ini bukan atas keridoan. Ya. Kenapa? Karena orang yang menitipkan dia tidak tahu kalau ada pengkhianatan. Nah, bagaimana supaya bertobatnya? Sampaikan, wajib kita sampaikan ke orang tersebut dulu. Saya ternyata ada potongan, saya tidak tahu hukumnya. Kemarin sekarang saya sudah tahu ternyata itu harus saya kembalikan ke kamu. Nah, gimana? Kalau dia memaafkan udah nggak apa-apa, baru menjadi halal. Kalau kita tidak lapor lagi ke dia, kalau kita tidak sampaikan ke dia, berarti di hari akhirat nanti hari kiamat dia akan menagihkan uangnya kepada kita, Bu. Karena itu pengkhianatan, tidak berdasarkan kerelaan. Itu perbedaan antara riba dengan pengkhianatan, begitu, Ibu. Baik, Ustadz misalnya gini, waktu itu saya sedang di luar kota gitu kan, terus, saya tidak tahu kalau itu ada diskonnya gitu, udah ternyata deal sekian, ini saya tunjukkan harganya sekian, jasa titipnya sekian, terus kemudian dia transfer. Nah, di kasir ternyata saya baru tahu, wah, dapat diskon. Nah, berarti itu juga seperti apa? Karena, ya kalau dari segi pengkhianatan saya tidak melakukan kebohongan, tapi ternyata pas saya sudah di kasir gitu, saya baru tahu apakah tetap itu juga harus dilaporkan sekarang atau seperti apa, Ustadz? Iya, wajib sekarang melaporkan, menyampaikannya. Ah, baik baik. Karena ada fakta orang lain yang kita ambil, dia tidak tahu. Baik baik baik. Ya, Jazakumullah khair. itu maksud saya pengkhianatan, Bu. Walaupun kita tidak niat khianat, tapi kan kita tidak melaporkan itu namanya berkhianat itu dalam istilah fikih begitu. Wallahu a'lam. Ya. Ya, baik. Terima kasih Ustadz untuk penjelasannya dan juga terima kasih untuk penanya. Kita lanjutkan, namun sebelum kita ke penanya berikutnya, Insyaallah Bapak Ibu sekalian bisa memberikan ide atau tema untuk pembahasan kajian di bulan berikutnya. Bapak Ibu sekalian bisa mengisi absensi dan di sana bisa memberikan ide atau tema bahasan yang diinginkan Bapak Ibu sekalian untuk dibahas bersama Ustadz nantinya. Baik, kita berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Ibu Putri. Dipersilakan Ibu untuk mengaktifkan audionya.
Assalamualaikum Ustadz. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin nanya, gini, kalau titip beli makanan atau barang, tapi untuk hadiah ke orang lain langsung dikirim ke orang lain gitu Ustadz. Itu boleh nggak ya? Karena katanya nggak boleh karena kita harus terima barang dulu ya? Atau gimana ya Ustadz? Tapi ini hadiah bukan untuk jual beli. Mi- Maaf Bu, saya belum memahami apa Misalnya yang kita ini nih, kita mau kasih hadiah ke orang tua di luar kota. Jadi kan kita pesan dari sini ke toko di luar kota. Nah, dari toko itu langsung ngantar ke rumah orang tua. Itu kan barang kita nggak terima dulu tuh, Ustadz, langsung ke si orang tuanya. Katanya nggak boleh, Ustadz? boleh? Oh, boleh ya? Eh, Ya, katanya barang harus kita terima dulu, baru sah jual beli. Itu gini, ya. Kalau yang dilarang Nabi, kalau kita menjual lagi, ya. iya. Kalau kita menjual lagi, nah maka tidak boleh kita tidak menerima barangnya. Tapi kalau kita menghadiahkan kepada seseorang, ya maka itu tidak dilarang Nabi. Maka kembali pada hukum asalnya, ya boleh saja walaupun kita tidak terima langsung kita berikan secara hadiah kepada orang tua kita. Itu boleh, nggak ada masalah. Oh, baik. Satu lagi, Ustadz, yang terkait istisna tadi, misalnya si penjual ngasih kita diskon, tapi kita jual ke orang, kita naikin harga lagi, boleh, Ustadz? Boleh, kalau akan istisna boleh. Terus kalau untuk menghindari kecurangan itu gimana tuh? Misalnya kita udah kasih diskon, kita kasih bayarnya nanti belakangan, tapi pas belakangan dia nggak mau bayar, alasannya pembeli nggak mau bayar. Itu gimana solusinya, Ustaz? Oh, maksudnya kita sebagai penjual. Ya, kita Kita penjual, penjual. dia mau jualin. Terus ntar bayarnya setelah dibeli sama si pembeli akhir. Ternyata udah seminggu nggak dibayar, alasannya si pembeli belum transfer ke dia gitu, Ustaz. Nah, itu solusinya boleh nggak kita kalau kayak gitu kita minta DP dulu ya? Kayak Pertanyaannya hukum atau solusi, Bu? iya, jadi gini Ustaz, dia kan mau jualin barang, cuman bayarnya di belakangan. Tapi Ya, setelah kejadian dia nggak bayar lagi ke kita. Nah, untuk menghindari itu boleh nggak kita minta deposit, semacam deposit itu Ustaz? Dia boleh. boleh. Oh, boleh. Boleh. Oh, ya udah. Baik. Iya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Kita berikan kesempatan kepada Ibu atau Bapak Ramadina di Jakarta Timur. Ya, silakan. Apa jelas suara saya, Ustadz? Izin. Ya, alhamdulillah, silakan Ibu. Ya, alhamdulillah. Izin bertanya, Ustadz. Saya tunggu. Saya terbiasa memberikan deposit uang pada orang yang biasa saya nitip ke dia untuk dibelikan barang. Lalu nanti setelah barang itu sampai di tangan saya, baru deposit itu dipotong sesuai harga barang dan jasa beli. Harga jasa titip maksudnya. Apa ini dibolehkan, Ustaz? Syukron, Ustaz. Oh, bentar. Ya. Kita yang menaruh uang dulu, ya berarti pada hakikatnya kita deposito kita yang menghutangkan ke dia, ya, karena uang kita di dia. Nah, tapi dia Ya. menjual jasanya, ya kan? Iya, Nah, Ustaz. yang menjadi pertanyaan, ketika dia menjual jasanya itu normal atau diberikan potongan harga kita, Bu? Karena Ibu deposit, ya kami harusnya orang-orang bayar 20% jasanya. Tapi kalau Ibu deposit, harganya kami berikan cuma 15%. Begitu enggak? Enggak. Tidak Ustaz, masih sama seperti apa yang ditawarkan harganya. Terus nanti kalau sudah ada barang di tangan saya, baru dia potong sesuai harga barang yang dia declare, nyatakan dan dipotong dengan jasa beli titip ke dianya. Ya. Itu
wallahu alam tidak ada yang melanggar syariat, ya boleh saja karena tidak ada akad talangan, ya. Bentar, saya agak bingung ini, maaf. Saya agak bingung. Kenapa nggak bayarnya pakai uang kita aja, Bu? Kenapa harus dia, itu kan talangan juga jatuhnya ya? Karena dipotong bayarnya di akhir kan? Iya kan, Bu ya? Maaf, saya agak bingung. Ya, saya tidak tahu uang saya yang saya berikan itu nanti buat dia ditalang atau memang dia simpan gitu. Pokoknya saya titip gitu, Ustaz. Saya udah ini pegang dulu uang saya, nanti baru dipotong setelah barangnya sudah ada gitu, Ustaz. Iya, begitu. Kalau gitu hakikatnya sama aja, Bu. Ditalangin juga dulu sama dia. Karena bukan uang kita yang dipakai. Nah, tetap tidak boleh berarti, Bu. Jadi langsung aja, pembelinya langsung aja ambil dari uang saya gitu. Ya, Oh maaf. gitu. Oh iya ya bisa ya Ustaz. Jadi kita menyerahkan supaya dia pakai uang kita saja gitu ya Ustaz. Iya, maaf saya agak apa agak pusing tadi, maaf. Jadi tetap talangan tadi itu. Ya, karena dia menggunakan uang dia dulu, padahal uang kita ada sama dia. Ya, maka suruh dia gunakan uang kita, langsung aja ambil uang saya itu untuk beli barang gitu. Ya, Bu ya. Paham ya? Jadi akad pada waktu memberikan uang gitu ya, digunakan saja. Tidak apa-apa, deposit dulu. Tapi waktu kita minta tolong belikan barang, belinya barang itu pakai uang kita yang deposit tadi langsung gitu. Ya Ustaz. Ya. Baik Ustaz, jazakumullahu khair. Wa iyyaki. Baik, alhamdulillah. Kita lanjutkan ke penanya berikutnya, Abu Jihan di Bekasi. Dipersilakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khairan waktunya Ustaz. Ini Ustaz, misalkan Ana sudah kerja di sebuah perusahaan. Nah, kemudian saya nyambi jualan juga Ustaz. Ya. Nah, itu diizinkan tidak Ustaz? Di luar jam istirahat Ustaz ya. Jadi maksudnya misalkan jam kerja jam benar, di luar jam istirahat artinya di waktu kerja gitu. Jam istirahat gitu maksud. Jualannya kita pakai HP gitu Ustaz. Waktunya jadi kapan? misalkan Di waktu istirahat. Di luar jam istirahat. Jadi jam kerja. Oh, di jam kerja kita jualannya. Iya, nyambi gitu Ustaz. Misalkan Anda udah kerja di sebuah perusahaan. Ya. Terus di jam kerja itu Anda jualan juga gitu. Pakainya pakai jualan pakai HP. Ya. Nah, misalkan jualan produk makanan gitu Ustaz. Ya. Jadi menerima orderan gitu Ustaz. Nah, itu diizinkan tidak? Baik, pada dasarnya kalau kontrak Bapak dengan perusahaan itu ada jam kerjanya nggak? Ya Ustaz, biasanya jam 7 sampai jam 4. Nah, berarti jam 7 sampai jam 4 itu haknya perusahaan. Ya, haknya perusahaan, tidak boleh kita menggunakan akad yang lain dengan orang lain selama waktu itu. Maka supaya halal, ya kita melakukan akad jual beli, minta izin kepada perusahaan. Ya, kepada perusahaan tersebut, boleh nggak saya jualan, nggak akan mengganggu pekerjaan saya. Kalau diizinkan baru boleh. Kalau tidak minta izin, maka hukumnya haram. Tapi kalau di jam istirahat boleh saja? Jam istirahat boleh. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu. Oke, Baik, alhamdulillah. Saat kita lanjutkan ke penanya berikutnya, Ummu Uwais dari Gresik. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit di luar tema, Ustadz. Saya pernah melakukan titip jual Ustadz ke seseorang yang punya memang pekerjaannya seperti itu. Jadi gini Ustadz, misal saya punya barang, katakanlah tas gitu, seharga 100.000. Ini saya mau jual gitu. Nah, saya foto-foto ke dia fisiknya segala macam, saya kondisinya segala macam, terus dia saya minta 100.000 bersih, terus dia meng-up di akunnya itu 110 katakanlah Ustaz. Terus ada yang mau, setelah ada yang mau, saya diminta untuk yang pembeli itu dia mentransfer 110 ke
tadi orang yang saya titipi itu, Ustaz. Lantas saya mengirimkan tas saya ini ke pembeli. Lantas ketika sudah diterima pembeli, dia udah terima barangnya, lantas uang 100.000 ditransfer ke saya, jadi dia ada fee 10.000 gitu, Ustaz. Apakah hal seperti ini sah transaksinya, Ustaz? Boleh. Boleh ya, Ustaz, tanpa memiliki barangnya ya, si makelar ini. Tanpa Boleh. betul. Kenapa boleh? Karena yang dilarang Nabi kan menjual barang kalau dia bukan sebagai kalau orang ini hanya jasa menjualkan, pada hakikatnya kita yang menjualkan dianya, kita minta jasa dia untuk mencarikan pembeli aja, maka itu dibolehkan. Oh, baik. Berarti sah ya, Ustaz, meskipun kita bertiga, baik pembeli, makelarnya, penerima jasa ini, terus baik pembelinya juga kita sama-sama tidak pernah ketemu atau online gini, sah tetap ya, Ustaz? Sah, boleh. Nah, jazakallahu khairan. Iya. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, di kolom chat atau di kolom komentar sudah disampaikan link untuk presensi nasihat, di mana link tersebut bisa Bapak Ibu gunakan untuk memberikan ide atau masukan saran terkait dengan tema kajian yang akan dibahas di pertemuan berikutnya insya Allah. Kemudian kita lanjutkan ke penanya berikutnya, Ustadz, dari Ibu Farah di Tangsel. Dipersilakan Ibu untuk mengaktifkan audionya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Tangsel Ustadz, nama saya Farah. Mau bertanya bagaimana jika ada yang titip beli barang lewat saya, tapi saya sebenarnya nggak ngambil uang jasa buat buat titip beli. Cuman ketika saya mau beli itu, saya juga beli barangnya. Ternyata saya dikasih bonus Ustadz sama penjualnya, tambahan gitu, ada misalnya piring gitu, saya beli 4 piring, yang nitip beli 2 piring, ternyata kami dikasih ini bonus 3 piring tapi beda-beda gitu. Terus langsung saya tetapkan 2 piring buat saya, yang satunya buat yang nitip. Itu boleh nggak Ustadz? Bentar. Sebetulnya kan bentar Bu, kita coba analisa dulu ya. Iya. Kalau harusnya kan keuntungan itu karena kita ngambil upah dalam pembelian barang ya kan, tapi tetap kita wakilnya hanya wakil untuk membelikan, apapun bentuk potongan harga atau bonus ya, maka itu wajib laporan kepada orang yang menitipkan. Maaf Ustadz, saya tidak mengambil upah itu jasa, jadi cuma bantuin aja Ustadz, bantuin buat cariin, karena kan saya kebetulan lagi pergi cari beli barang itu, lalu saya telepon mau nitip sekalian nggak, tapi saya nggak ngambil keuntungan apa-apa ataupun uang jasa dari itu gitu. Ya maksud saya itu kan dapat bonus Bu, ada bonus. Oh bonus, oh ya, oke Ustadz. Maksud saya ke sana. Nah pada dasarnya kan bonus itu kenapa kita harus melihat bonusnya itu kenapa Bu dapat bonus? Karena mungkin awalnya saya nggak tahu Ustadz bakal dikasih bonus, lalu penjualnya langsung dikasih aja sama dia, ada 3 piring gitu. Karena beli 5 piring. Karena awalnya nggak tahu bakal dikasih bonus Ustadz. Jadi total pembelian piringnya ada 6 gitu. Saya beli 4, yang nitip beli 2 gitu. Lalu tiba-tiba kan barangnya dikirim ke rumah saya, ceritanya nyampe di rumah saya dia itu dikasih bonus gitu. Tapi orangnya juga udah kasih tahu sih lewat WhatsApp misalnya, ini saya kasih bonus 3 gitu. Ya, maka kita harus ceritakan Bu, karena dikhawatirkan ya nilainya itu tidak sesuai dengan, memang kita kan belinya 4 ya, tentu kan dari 3 itu Ibu ngambil 2 kan, dia ngambil 1 kan, diberikan ke teman Ibu 1 piring kan? Iya betul Ustaz. Dia cuma beli 2 tapi Ibu kasih 1. Iya. Kayaknya ini Ibu yang dirugikan kayaknya ya.
Enggak sih, itu kebetulan tante saya Ustaz yang nitip. Yang nitip kebetulan tante saya. Iya, wallah alam, ya ceritakan aja, ceritakan supaya lebih aman di akhirat. Ini dapat Oh benar. potongan, ini dapat bonus 3 piring, tapi saya beli 4. Kamu kan cuma 2, boleh ya kamu untuk saya 2, untuk kamu 1, ceritakan aja. Kalau dikatakan Oke. dia nggak apa-apa, ya maka menjadi ini. Intinya kita menceritakan semua apa yang terjadi. Iya benar-benar. Soalnya barengan ya Ustadz ya belinya itu ya. Iya. Oke. Ya Ustadz ya. Yang mengerti Ustadz, jazakallah khair. Baik, alhamdulillah pertanyaan Ibu Farah merupakan pertanyaan terakhir Ustadz di sesi kita pada siang hari ini. Mungkin ada penutup Ustadz di akhir sesi kita pada hari ini. Ya, alhamdulillah kita sudah membahas ya tentang salah satu hukum dalam Islam, yaitu berkaitan dengan hukum-hukum jasa titip. Semoga senantiasa Allah SWT memberikan pada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan untuk mengamalkan dan terus istiqomah dalam belajar mengetahui hukum-hukum Islam pada seluruh bentuk transaksi. Dan semoga bermanfaat. Demikian saja Pak Yan. Ya, baik Ustadz, terima kasih untuk ilmu dan nasihatnya. Ustadz dapat meninggalkan ruang Zoom terlebih dahulu jika ada kegiatan kebaikan lainnya. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung sesi kita pada siang hari ini dan sedikit menyampaikan informasi terkait dengan program yang sedang diselenggarakan oleh Lasyur Bisodakot, yaitu program Sapa Ojol, yaitu santunan pangan untuk para driver ojol, di mana program ini merupakan program kebaikan untuk kita bersama untuk mendapatkan manfaat pahala jariah dengan memberikan santunan pangan kepada para driver ojol yang membutuhkan. Bapak Ibu sekalian dapat terlibat langsung di program ini dengan menyalurkan infaknya melalui rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 88.000.78785 dengan kode transfer 103. Silakan Bapak Ibu sekalian bisa men-screenshot terlebih dahulu untuk poster ini agar nanti jika dibutuhkan Bapak Ibu sekalian mudah untuk melakukan infaknya. Dan Bapak Ibu sekalian, Lasyur Bisodakot juga membuka layanan konsultasi zakat dan muamalah. Bapak Ibu sekalian bisa mengikutinya bersama Ustadz Ervandoni LCMHI Hafizahullah Ta'ala setiap hari Selasa mulai pukul 9.30. Bapak Ibu sekalian bisa mendaftar terlebih dahulu ke call center di nomor 0813 70009995 atau Bapak Ibu sekalian bisa mengakses melalui Instagram Lasyur Bisodakot di @yurbisodakot. Dan insya Allah untuk kajian pada siang hari ini kami upayakan untuk ada rekamannya. Setelah melalui proses editing akan ditayangkan di channel YouTube Lasyur Bisodakot di Yurbisodakot. Baik, kita akhiri sesi kita pada siang hari ini. Kami segenap panitia yang bertugas mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada siang hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan dan juga ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.